awal itu ibu saya sih lebih ke almarhum ibu ya. Sebenarnya ibu tuh tidak prefer banget, tidak begitu suka. Saya suka tampil-tampil ya. Salah satunya tampil di televisi, entertain. Waktu itu ada sebuah Nah, kemudian juga dikatakan bahwa manusia ini akan dimatikan dengan kebiasaannya. Obrolan Ruang Tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman obrolan ruang tamu dimanapun berada, semoga kabar baik selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kami bertiga, ada saya Anissa, Dr. Dea dan juga Mama Zuli kembali menemani teman-teman obrolan ruang tamu dimanapun berada. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang mengisi setiap detik, setiap waktu dengan kebaikan. Kalau dulu nih sebelum kita hijrah sering banget yang ada di dalam pikiran kita adalah gimana sih rasanya aku senang, gimana sih rasanya aku merasa puas gitu ya. Tapi setelah kita belajar bahwa istilah setiap detik kita Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya gitu ya. Kita tuh jadi tadi punya standar yang berbeda di episode-episode yang lalu kita juga sudah bahas. Kemudian kita juga bisa memaknai apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu kebahagiaan maupun juga penderitaan. Nah, maka bagaimana sih usaha kita untuk setiap waktu itu meluruskan niat dan melakukan kebaikan. Kalau Dokter Dea, apa yang Dokter Dea terapkan ya di dalam pribadi maupun juga pada saat bertemu dengan klien gitu ya Dok ya. Pada saat mereka tuh kehilangan semangat untuk berbuat baik. Silahkan Dok. Kalau ini pengalaman pribadi aku ya, jadi ternyata semua itu memang Allah udah perjalankan. Ya. Kalau dulu mungkin ngisi waktu mikirnya itu sesuatu yang tadi memuaskan nafsu. Ya bener sih Mama Ica, salah satunya ke salon. Ya, dulu itu aku hobi banget ke salon. Ya. Dan yang berlama-lama bukan berarti nggak boleh ke salon. Ya, boleh gitu. Tetapi apa seperlunya gitu. Tapi bener Mak, aku dulu juga kayak gitu. Oh ya, jadi aku suka berlama-lama kalau dulu. Pokoknya ini aku punya bisa waktu seharian. Punya waktu seharian, mau spa, mau ini, mau bener-bener ini, pokoknya mau menghabiskan waktu gitu ya. Nggak mikir lah gitu. Yang lainnya. Ya. Gitu. Kan boleh kok kita relaksasi, refreshing ke salon, tapi tentu sebenarnya nggak butuh satu hari juga gitu. Betul. Kita jadi lebih aware ya terhadap waktu gitu ya. Terus kalau kita belum punya tuntunan nih ya, kadang kita suka mikir mau ngapain ya, aku kok gabut ya istilahnya sekarang gitu ya, mau ngapain, akhirnya ngerumpi yuk. Iya. Bukan berarti kumpul-kumpul itu nggak boleh, teman kumpul-kumpul itu tujuannya apa itu kayak apa harus yang lebih jelas akan dibicarakan gitu kan, bukan yang ngalor ngidul nggak jelas, akhirnya gibah ngomongin orang atau malah malah produktif, nggak produktif gitu. Maka ketika kita sudah ya memang semua akhirnya basicnya ke ilmu gitu ya. Kalau kita udah punya bekal ilmu, kita tahu nih mesti mengisi waktu itu dengan ngapain gitu. Maka kita ini ya sebagian dari takdir Allah ya. Saya ini bisa jadi dokter, kok ya dokternya dokter jiwa gitu ya. Bisa jadi dosen, kemudian diberi kesempatan oleh Allah bertemu guru-guru untuk belajar, dan sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk sharing ke banyak orang. Itu sebenarnya maksud Allah hanyalah untuk menempa saya, menempa pribadi diri saya sendiri. Itu maka baru semalam nih rasanya tuh kok ya Allah capek banget aku tuh, sampai di sepanjang jalan tuh aku istighfar, ya Allah aku ngerasa lelah gitu, rasa kok capek, badan pegel, tapi aku pikir gini, ya Allah istirahat itu kan di surga, bukan berarti kita nggak boleh istirahat, tetapi ketika rasa lelah itu mungkin ini kok aku begini, kok gini sih, kok orang lain mungkin lihat media sosial ya temannya, kok temanku jalan-jalan mulu ya, temanku arisan mulu ya, kayaknya postingannya kok happy terus ya gitu. Ya ini tadi versi kebahagiaan itu bisa berbeda-beda kan setiap orang. Tapi ya kembali lagi Allahu Akbar lillahi ta'ala, ini memang Allah perjalankan seperti ini yang terbaik buat saya, supaya kalau nggak gini aku nggak akan jadi manusia manfaat. Mungkin kalau banyak waktu luang, banyak waktu nganggur, terus kita jadi mikir yang enggak gitu. Iya benar.
Akhirnya banyak mungkin kemaksiatan yang bisa akan muncul ya. gitu. Kalau aku sih mungkin Mam Ica ya, Dokter Dea. Dulu waktu itu masih siaran di radio gitu ya. Pagi siaran di TV, malam nanti masih ngajar, kemudian malamnya siaran ke radio. Nah itu suka ngabisin waktu nih sama teman-teman radio. Secara di radio itu wifi kan gratis. Kita kadang muter apa sampai pagi. Nah itu benar-benar yang killing time banget, suka muter. Dari dulu emang udah seneng drama Korea gitu kan, Masya Allah. Sampai pagi nggak tidur. Sampai pagi nggak tidur, sampai akhirnya saya harus beraktivitas untuk siaran pagi lagi di televisi kan. Terus kemudian siangnya sudah harus kerja ngajar juga, waktu itu sudah jadi dosen ya, karena hijrah juga beberapa waktu yang lalu. Maka kayak gitu terus sampai nggak ada bosan ya, sampai pagi sampai teman. Ya karena komunitasnya sama dan mereka setipe modelan yang suka nonton pagi begadangan nggak jelas, ya udah kayak gitu ngopi dan segala macam. Ya nonton aja, nonton ngabisin waktu untuk memanjakan mata gitu. Maka memang betul sekali bahwa perempuan itu harus ditutup dua hal tadi, mata dan juga telinga. Kenapa? Biar kita menutup mata agar kita tidak scrolling kemudian melihat nggak jelas kemudian kok dia gini ya, kok bisa ya, kok kita enggak. Terus mendengar yang hal yang tau nggak sih dia habis ini loh, habis ke Singapura, habis ke kemana. Akhirnya kan mendengar hal yang nggak berguna. Maka memang kita harus menutup mata dan juga menutup telinga dari hal itu, sehingga maka kalau tadi sampaikan bahwa kita butuh ilmu, dan betul sekali setelah proses hijrah ini berjalan ya kita melihat waktu itu adalah peluang untuk selalu berbuat baik, betul kan? Maka apalagi ketika kita dikasih musibah seperti tema yang lalu bahwa kita membahas tentang musibah, dikasih musibah sakit, ya Allah beri nikmat untuk saya bisa merasakan ibadah yang senikmat-nikmatnya ibadah. Maka setelah itu kan kita baru merasakan, ya Allah setiap detik itu berarti peluang untuk selalu berbuat baik ya. Kok eman-eman ya, kita nggak tahu kapan Allah akan ambil nyawa kita. Kok eman-eman ya dulu kayak gitu, ya Allah betapa jahiliyah banget, betapa bodohnya, selalu menyalahkan, kadang-kadang sampai detik ini pun masih menyalahkan diri sendiri. Kok bisa ya aku mbiyen ki kok ngentek kayak waktu dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya, nggak magic banget, nggak untuk Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Maka ya memang saya bersyukur banget sampai detik ini syukurnya nggak pernah putus. Ya Allah terima kasih bahwa Engkau terlalu sayang dan mencintai kita ya. Dibantu untuk, karena hidayah itu kan dengan cara kita, dan juga kalau kita nggak ada niat juga Allah juga nggak akan kasih hidayah juga kepada orang itu ya. Maka Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Masya Allah, maka Allah nggak akan merubah sesuai dengan usahanya si manusia itu sendiri gitu. Betul. Kan apa yang harus dirubah. Coba gitu. kalau misalnya masih seorang Zuli yang masih masih futur, masih nggak jelas, ya pasti masih sampai detik ini suka nonton drama-drama yang nggak jelas gitu kan ya. Masih suka, kamu terlalu playing victim, drakor segala macam ya, karena kebawa kan. Tapi ketika kita sudah ngumpul dengan orang yang soleh, banyak belajar di kajian-kajian, sudah ngebentuk pola berpikir kita dengan cara baik, dengan syariat yang betul, insya Allah kita akan melakukan suatu hal itu dengan hal yang pasti ada peluang-peluang yang baik gitu kan ya. Nggak peluang-peluang yang mau, sekarang tuh apa-apa kalau diukur, kira-kira kalau aku melakukan ini berdampak nggak sih? Ada hadiahnya dari Allah nggak? Bukan hadiah, lebih ke ada unsur pahalanya dari Allah nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih? Bener nggak kayak gitu? Nah sekarang tuh lebih ke kayak gitu. Yang sebelumnya kita ngomongin 6 hal tadi. Oh iya benar. Maka dalam berbuat sehari-hari kita juga harus mikir ya, ini halal atau haram, ada manfaat atau enggak, manfaatnya ini apakah hanya untuk dunia atau sampai dengan manfaat untuk akhirat. Betul. Kan kita akan berpikir sampai akhirnya kita memikirkan bahwa ini mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah ya, betul. Akhirnya kan mikirnya kayak gitu. Kalau cuma mubah ngapain, mending aku ngelakuin yang sunnah. Kalau ada yang wajib, aku ngelakuin yang ini. Nah ini kan karakter itu yang kita akhirnya ya, karena kebaikan itu harus kita ambil di musim-musim kita yang sekarang sudah di akhir zaman ya. Iya betul sekali Mama Zuli dan Dokter Dea. Sampai nih teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi waktu di surat Al-Hasyr wal asri, innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, bertakwa, saling menasehati di dalam kebaikan dan juga kesabaran gitu kan. Makanya setiap detik ini pada saat kita mulai menimba ilmu itu berpengaruh dalam pola pikir dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu, termasuk tadi Allah kasih pahala nggak, bahkan Allah memuji dan mencela, itu kita pun bisa mencari. Memang sih nggak dosa, tapi ternyata
kalau kita melakukan A itu Allah memuji gitu. Mungkin yang buat kita berat, tapi kalau demi pujiannya Allah kita perjuangkan. Iya, benar-benar. Kadang yang kita ingin capai itu Allah. Nah, gitu. Intinya kita udah nggak Masya butuh Allah. validasi manusia, Nah, kita benar. hanya butuh validasinya Allah, udah ridhonya Iya, Allah betul. selesai, udah nggak butuh yang lain Itu lagi. yang kita tuju. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa manusia ini akan dimatikan dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya Iya, baik, setiap betul. detik kita berjuang untuk kebaikan, insya Allah ya Dok. Ya, maka kan kita nggak Allah. ngerti ya kapan Betul, kita ya itu Allah. diambil nyawanya. Maka kalau kita tidak mengisi hari-hari kita dengan kebaikan gitu, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita punya kebiasaan yang kemudian di saat yang kebiasaan itu kurang baik atau buruk, kita diambil di saat itu. Naudzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah di saat yang terbaik, iman kita, Amin, Islam amin. kita, dan akhlak kita yang terbaik. Amin. Betul Nah, sekali. sekarang solusinya nih, Dokter Dea dan juga Mama Zuli. Di antara teman-teman yang terkadang mungkin lelah ya, yang namanya manusia kan pasti ada lelahnya juga. Lelah, kok aku terus ya yang berbuat baik, kok aku terus ya yang berjuang, kok aku terus ya yang mengalah. Langkah-langkah apa untuk membangkitkan semangat kita kembali untuk berjuang di jalan kebaikan tersebut? Ya, aku pernah juga berpikir kayak gitu. Iya sayang, sayang, nggak ya apa-apa nggak di apa-apa pangku. lagi nangis di pangku Masya sama bunda Allah. ya, pangku bunda dulu. Nah, pangku bunda dulu. Nah, ini nggak apa-apa nih, Iya Dokter nggak apa-apa Dea ya, dulu. karena memang ya beginilah Perjuangan kita menuju kebaikan sebagai mama-mama, sebagai emak-emak yang punya anak kecil itu memang begini dinamikanya gitu. Ya, jadi saya juga mengalami fase itu Mbak Ica gitu. Jadi dulu sebelum belajar itu sering berpikir, kenapa ya kok aku seperti ini gitu, kenapa kok malah cenderung menyalahkan, kok aku jadi anak paling tua sih, aku harus menanggung tanggung jawab ini, aku harus begini gitu, kenapa kok semua aku gitu, dan ngerasa kayak gitu juga pernah ada di fase seperti itu. Nah tapi ternyata tadi berjalannya waktu, dan ternyata hikmah itu bisa kita dapatkan itu berapa saat setelah kejadian gitu. Jadi jadi harus hikmah sabar. itu betul. Jadi yang namanya hikmah atau pemaknaan itu tidak selalu bisa kita ambil di saat itu. Serta-merta gitu ya. Tapi ketika kita bersabar, kita menjalani dan tadi menjaga niat ya, menjaga niat dan tahu tujuan, maka untuk bisa kita konsisten tadi dalam berbuat kebaikan itu memang kita mesti kuat di tujuan, Mbak Ica. Kalau kita udah nggak punya tujuan, ya tujuan akhirnya mau apa sih gitu kan? Kalau kita kan insya Allah ya sebagai seorang Muslim, ya tujuan kita tentu Allah, surga Allah bersama Rasulullah. Maka itulah yang akan membangkitkan semangat kita gitu. Kita akan mikir apakah sesuatu ini akan membawa saya kepada surga Allah apa enggak gitu. Nah tadi kembali kepada mendapatkan hikmah tadi, bisa jadi itu kita dapatkan memang beberapa waktu setelah itu. Nah saya itu gini Mbak Ica, contohnya nih ya, aku tuh dulu nggak cita-cita banget jadi dokter. Oh gitu, jadi sebenarnya nggak ada tuh cita-cita. Sebenarnya bukan cita-citaku gitu. Cita-citaku tuh dari kecil psikolog gitu ya. Nah tapi karena orang tua, keluarga pengen aku jadi dokter, jadi ya udahlah membahagiakan mereka gitu. Tapi kayak aku jalani ya udahlah, pokoknya yang penting aku kuliah gitu aja. Dulu mikirnya kayak gitu. Terus setelah lulus dokter itu juga kayak nggak nafsu-nafsu banget praktek gitu, karena merasa udah nih udah jadi dokter terus mau ngapain gitu. Tapi kemudian muncul ini ya ngelihat teman-temanku sekolah spesialis, aku sempat mikir wah kok mereka sekolah spesialis sih kok aku enggak gitu. Nah akhirnya karena aku dulu punya cita psikolog, jadi aku hanya mau ngambil bagian jiwa atau psikiatri gitu. Nah Masya Allah, baru ternyata setelah saya itu sekolah ya, sekolah di bagian psikiatri dan menjadi dokter jiwa, saya bersyukur yang luar biasa bahwa ternyata di waktu itu orang tua saya itu begitu memaksa dengan cara mereka saya jadi dokter. Hikmahnya tuh di situ. Ternyata pelajaran kehidupan banyak Allah tunjukkan ya, entah itu melalui pasien, iya. Pasien itu kan adalah guru. Di situ saya belajar banyak hal dan ya hikmahnya di situ. Jadi sekarang saya bersyukur luar biasa gitu. Ternyata apa yang menjadi keinginan kita itu
belum tentu itu yang terbaik ya untuk kita, tapi Betul. Allah itu memang nggak pernah The salah best planner. pasti iya itu yang terbaik gitu. Betul. Jadi ya tadi Masya harus Allah. bagaimana caranya adalah dengan mengingat tujuan akhir kita gitu. Maka mendapatkan tujuan hidup itu sangat penting Mbak Ica. Masya gitu. Allah. Jadi merewind kembali dari basic tujuan dan visi besar ya apa yang ingin kita capai di akhir gitu. Iya, Itulah yang benar. membuat kita semangat di dalam meniti rajutan kebaikan demi kebaikan setiap detik. Kalau Mama Zuli gimana nih? Kalau aku tadi kita sempat keputus bahwa intinya kenapa akhirnya kita harus memilih ini ya. Dan juga kenapa akhirnya kita tetap menjalani jalan kebaikan tersebut kebaikan. manakala lelah. Betul. Karena kadang-kala manusia itu kan memang ya tetap lemah ya, dia Iya, terbatas. Kadang-kadang kenapa sih aku terus? Kenapa sih kok aku Iya, kok aku capek banget gitu ya. Dan itu kan kadang-kadang pasti lelah. Nah, makanya tadi kalau Dokter Dea tadi tetap mengambil hikmah dan kita harus sabar kata Dokter Dea Iya, tadi. benar-benar. Kadang-kadang kan pembuktiannya itu atau hikmah-hikmah itu kan seperjalanan itulah kita baru dapatkan, tidak serta-merta Oh di iya, hari kenapa itu. seperti ini Nah gitu kalau ya. kamu gimana, Mam Zuli? Kalau aku dulu kan memang dari awal itu ibu saya sih lebih ke ini almarhum ibu ya. Sebenarnya ibu itu tidak prefer banget, tidak begitu suka. Saya suka tampil-tampil ya. Oh, yang Salah satunya dunia tampil di entertain itu televisi, sebenarnya beliau entertain. nggak terlalu serap Waktu gitu itu ya. ada sebuah pertunjukan ketoprak ya, namanya ketoprak artis se-Jogja gitu ya. Namanya ketoprak artis. Namanya ketoprak artis atau MC saya agak begitu lupa. Tapi bapak saya suka mendukung. Udah kamu ikut. Nanti bapak mau tonton proses dari latihan kamu yang begitu menyita waktu kamu banyak sampai berhari-hari. Bapak mau nonton. Tapi ketika saya mengundang ibu, ayo tontonlah aku pengen lihat dong, harus bangga anaknya tampil, ditonton Jogja dan bersama artis-artis lokal di Jogja. Ibu saya cuma bilang gini, saya tidak bangga anak saya tampil di panggung, even itu ketoprak yang isinya banyak artis, ibu nggak bangga. Dari situ saya terus mikir, ya Allah, ibu tuh berarti menjaga saya waktu itu. Tapi kan saya masih ngeyel ya, karena belum hijrah. Saya tetap tampil kayak gitu dengan laki-laki ikhtilat bebas tanpa batas, ya kayak gitu-gitu. Terus dandan belum pakai kerudung, masya Allah. Kalau ingat, ya perlu diistighfari banget itu. Maka kemudian saya rewind, betul banget ya apa yang dikatakan ibu itu. Maka memang perempuan itu memang tidak boleh tampil dengan kondisi yang dengan cara Seperti yang itu. tidak bagus gitu. Kan apalagi membuka aurat segala macam dengan konteks yang tidak baik gitu kan. Berbeda kalau mungkin kita sedang berdakwah kan itu sangat berbeda sekali. Maka kemudian saya, ya Allah terima kasih sentilan dari ibu itu sebenarnya sudah memberikan warning bahwa hati-hati, saya itu tidak ridho gitu. Maka dari situ kemudian saya juga mikir juga, ya saya harus mengurangi tampil. Salah satunya kemudian saya hijrah itu, Mam, terus ibu nggak ada segala macam. Beberapa kunci-kunci kalimat yang membuat saya mengikat itu ya selalu saya ingat, jangan lupa sholatnya dan segala macam. Sampai ibu tuh selalu bilang tetap jaga jadi dosen dan ini segala macam. Saya tuh kemudian berpikir, kalau tadi Dokter Dea menyampaikan kenapa ibu dan bapak itu selalu support saya di bidang pengajaran dibandingkan hanya sebuah tampil. Bahkan ibu pun sebenarnya kalau saya jujur, ibu tuh nggak ridho saya tuh nge-MC acara mantenan itu loh. Kan dulu saya MC manten gitu kan. Ibu tuh selalu nggak ridho. Saya nggak begitu suka ketika kamu nge-MC manten. Gitu. Kenapa Bu? Iya, aku nggak suka gitu. Oke, terus saya mikir ketika saya sudah hijrah, sebenarnya dari awal tuh kalau saya berpikir tuh ibu tuh sudah kayak ngasih clue-clue hati-hati. Itu namanya ikhtilat. Lagi kan juga acaranya kan party yang besar. Sama ya, ibu ilmunya Sudah lama. feelingnya Karena masih sebenarnya ibu tuh kan berdasarkan walaupun perasaan. orang lama ya, tapi beliau tuh pakai jarik gitu ya, dan pakai kerudung, tapi kerudungnya masih ala-ala lucu ya. Makanya kalau udah ngaji dari dulu mungkin udah syar'i beliau gitu kan ya. Ya Allah, mudah-mudahan Nah, dilapangkan ini menarik nih, kubur nanti beliau. episode berikutnya Iya, kita juga kita bicara bahas soal tentang menutup bagaimana. aurat, kemudian soal pendidikan, betapa informasi itu seharusnya akan mudah diterima oleh umat apabila melalui mungkin ya jalan-jalan Betul. yang strategis lah Yes, sepertinya betul itu. sekali. Karena kalau nggak strategis kita kayak nyari sendiri-sendiri Benar, dan benar. cuma Iya. hanya berdasarkan feeling-feeling aja, feeling fitrah. Tapi kan feeling itu kan harus ditegaskan dengan pemikiran, dengan Benar. apa namanya pembuktian yang kuat, Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan secara strategis. Nah, ini kan yang sekarang ini umat kita kayak cari sendiri-sendiri hanya berdasarkan feeling, walaupun tadi sejalan, setelah beberapa lama kamu mengalami, itu kok sejalan ya sama syariat yang aku Hanya pelajari. saja Kok dulu du- ibu ya berdasarkan feeling aja feeling nih. aja. gitu. Berarti perasaannya kan sudah Sudah sesuai. sudah sesuai Sudah sesuai fitrah fitrahnya. sebenarnya. Perempuan tuh Betul. nggak usah tampil
tampil. Ibu tuh nggak Karena kalau bangga. menikah itu memang kan hitungannya kan dia ibadah saya Iya, kan. benar. Kalau ibadah itu kan seharusnya tadi niat dan cara itu betul-betul terjaga agar diterima oleh Allah. Mungkin kalau profesional misalnya kayak MC seminar malah it's Masih okay, it's okay. karena itu muamalah Dan, kan gitu ya. Tapi memang ibu tuh selalu ridho ketika aku nge-MC acara-acara resmi gitu Resmi, yang benar-benar iya. terjaga gitu. Nah. Tapi ketika aku nge-MC manten dan Nah, berurusan dengan oh, panggung, Masya Allah kenapa ya. ibu tuh selalu nggak mau nonton? agak Besok nonton risih Bu, ini ada beliau. privilege buat ibu sama bapak biar nonton aku nih anaknya tampil loh sama artis-artis lokal di Jogja. Enggak. Dan nggak pernah nonton. Masya Itu Allah, benar-benar ya. yang aku langsung ke recall kembali, Masya Allah ibu tuh sudah syar'i dari dulu dengan cara beliau sebenarnya. Betul. Mungkin pada waktu itu bahasanya atau apa Nah, belum iya, karena ya, belum feeling gitu. gitu Tapi ya. secara fitrahnya tadi kan Masya Allah. kolbunya ini Sesuai, sudah sesuai. iya, benar. Masya Allah, Iya, tabarakallah. Itulah teman-teman hikmahnya harus mengikat diri kita dengan ilmu. Betul, betul. Kemudian kita akan mendapatkan pembuktian-pembuktian itu dan termasuk juga semangat kembali dalam meniti jalan kebaikan, merajut amal solih setiap detik untuk mengisi kehidupan kita di dunia ini yang hanya sementara. Betul Yang mana kebaikan-kebaikan itu nanti insya Allah pasti akan kita unduh di akhirat kelak. Semoga menjadi jalan kemudahan, jalan kemuliaan bagi kita di kehidupan yang nanti akan selama-lamanya insya Allah. Demikian teman-teman obrolan kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Anissa, Dr. Dea dan juga Mama Zuli mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.